Jadi sebenarnya tidak ada yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk itu telah datang kepada mereka. Ya? Tidak ada yang menghalangi. Semua tergantung dari diri jenengan sendiri. Semua tergantung dari diri jenengan sendiri. Jadi tidak ada orang yang menghalangi atau siapa, sebenarnya tidak ada. Itu tergantung dari diri jenengan sendiri. Menjalankan atau tidak itu tergantung dari diri jenengan sendiri. Kalau jenengan benar-benar, karena jenengan sudah tahu jenengan ini sebagai saksi, agar raga ini jangan sampai dikendalikan oleh iblis, hewani, manusiawi, dan malaikat, jenengan kendalikan dengan baik. Ketika sifat malaikat pun harus kita kendalikan yang baik, memberi kepada yang haknya, mengeluarkan pada yang haknya, yaitu untuk benar-benar tahapan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sifat manusia pun kita harus bisa mengendalikan takut, hanya takut kepada Allah Ta'ala, bukan takut selain kepada Allah Ta'ala, enggak, tapi takut kepada Allah Ta'ala, ya. Ini harus kita kendalikan. Sifat hewani harus kita kendalikan, sifat iblis harus kita kendalikan. Maka di sini tidak ada yang menghalangi. Itu semua tergantung dari diri jenengan sendiri. Jenengan mau dikasih tahu ataupun nggak dikasih tahu, kalau jenengan ini nggak dari hati sendiri, jenengan melawan sendiri, nggak ada yang bisa. Buktinya, pada waktu Isra Mi'raj, Malaikat Jibril hanya bisa mengantar sampai langit keempat, tidak bisa langit kelima, 6, sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril sudah tidak bisa. Itu artinya apa? Kalau urusan hati, ini diri kita sendiri yang bisa menolong, diri kita sendiri yang bisa merubah. Orang mau mengingatkan jenengan pun sampai, kalau dalam Jawa ini ngomong muru, meniren. Tapi kalau jenengan tidak mau berubah, tetap susah. Itulah kalau urusan hati, ya susah. Benar. Jadi dari diri kita sendiri, ketika jenengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah, jenengan dalami, hayati, renungi, masukkan ke dalam hati, introspeksi, untuk merubah tatanan akhlakul karimah jenengan, biar jenengan tindakannya ini, ibadah jenengan ini benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka di sini dituliskan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka. Ketika jenengan mendengarkan kajian-kajian Al-Quran, isi-isi Al-Quran ini artinya sudah dapat petunjuk, kan tidak ada yang menghalangi. Lah mau berubah atau tidaknya itu tergantung dari diri jenengan sendiri sebenarnya. Tidak ada yang menghalangi. Kalau jenengan tidak berubah pun itu karena diri jenengan sendiri. Karena petunjuk sudah datang. Makanya jenengan itu harus bisa melawan diri jenengan sendiri. Karena nanti ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jenengan ini yang akan mempertanggungjawabkan kepada Allah sendiri. Binafsi, nafsi. Jadi harus kita berjuang sendiri. Ketika jenengan duduk mendengarkan kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Quran yang hak-hak, secara muhtamat, mutasyabihat sudah dibedah, perumpamaan-perumpamaan sudah dibedah, itu untuk membenahi akhlakul karimah. Karena apa? Ini Al-Quran ini kitab yang sebenarnya dan petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk kemana? Untuk kita pulang ke sisi Allah Ta'ala. Biar ketika kita nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Inilah petunjuk. Kita nggak bisa kalau nggak ada petunjuk. Karena yang akan kita tuju ini kita belum pernah melihat. Yang kita mau tuju ini kita nggak tahu di mana tempatnya. Kita hanya bisa mendengarkan cerita dan cerita. Makanya ketika asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
dan Muhammad utusan Allah. Allah ini memberikan utusannya, yaitu baginda besar Nabi Muhammad. Muhammad kesucian. Kita ambil hikayatnya baginda besar Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah, ketika bersabda, kutinggalkan dua perkara di dunia ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya sudah, berarti itu petunjuknya Al-Quran. Karena nggak mungkin jenengan sekarang bertemu dengan baginda besar Nabi Muhammad. Nggak mungkin. Eranya loh sudah jauh. Ya. Jadi inilah yang ditinggalkan Al-Quran. Dan terus jenengan tidak mau menjalankan atau mengikuti apa yang ditulis dalam Al-Quran. Dan terus jenengan mau ikut siapa? Saya pengen tanya. Terus yang mau jenengan ikuti itu siapa? Padahal ini Al-Quran ini yang hak daripada Allah Ta'ala. Al-Quran inilah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan terus kalau jenengan tidak mau mengikuti ini yang terkandung dalam isi Al-Quran, dan terus jenengan ini mau kemana? Maka kita kaji tiap hari, kita bedah tiap hari, ya. Perumpamaan kita bedah terus agar kita bisa mendandani akhlakul karimah kita, biar kita tahu jalan untuk pulang. Kita ini pasti akan pulang. Jangan sampai kita tersesat di jalan yang lurus. Ya, hati-hati. Pasti kita semua ini akan dipanggil oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mumpung Allah masih memberikan kita hidayah, mumpung Allah masih memberikan kita petunjuk, mumpung Allah masih memberikan kita waktu, umur, kesempatan untuk membenahi diri, ayolah bareng-bareng kita benahi diri kita benahi akhlakul karimah kita benahi ibadah kita, biar jadi tahapan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Makanya di sini ditulis begitu keras. Di sini di ayat sebelumnya aja udah. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah itu. Membantah itu dalam arti kata apa? Sudah tahu tapi tidak mau menjalankan. Itu namanya membantah. Jadi ini bisa menjadi orang-orang yang kayak gini nanti bisa tersesat di jalan yang lurus. Karena apa? Mereka sudah memahami, sudah mendengarkan, tapi tidak mau menjalankan. Jangan sampai. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi ketika petunjuk itu datang, dan jenengan ini sudah tidak ada yang menghalangi. Yang menghalangi itu diri jenengan sendiri. Karena di dalam raga jenengan ini jenengan tidak sendiri. Di situ ada namanya 4 sifat. Dan jenengan ini harus bisa mengalahkan 4 sifat itu. Jenengan harus bisa mengendalikan 4 sifat itu. Maka dalam hikayat Jawa kan sudah dikatakan, Syekh Subakir berperang dengan Eyang Semar selama 40 hari 40 malam. Ini ada lagi yang mengatakan 41 hari 41 malam. Itu sama saja, tinggal kemanaannya aja yang berbeda. Artinya kita harus bisa mengendalikan 4 sifat kita. Ya, maka di bulan-bulan suci Ramadan ini jenengan harus ambil ilmunya biar kita bisa mengendalikan rasa. Ya, ini